Army warrior doesn't even fear death. Yo, Sean, where are you? Sorry, guys. He's using those annoying voices. Laserfire springs into action. Surprise is his ally. Uh-oh. What just happened? Sorry, guys. Ejected. Guys? They kicked me out of the group. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih alur cerita dari film My Dad The Bounty Hunter season yang kedua. Nah, yang belum nonton season yang pertama bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Yang baru nonton film ini menceritakan seorang ayah yang ternyata bekerja sebagai bounty hunter di luar angkasa. Dan tidak sengaja kedua anaknya pergi ke luar angkasa untuk menyelesaikan misi bounty hunter seperti ayahnya. Dan di season kedua kali ini kita akan diperlihatkan si ayah yang menjadi bounty hunter diculik oleh seseorang, sehingga para anak dan juga istrinya harus mencari keberadaan sang ayah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Sean yang menceritakan kisahnya di hadapan teman-temannya tentang ayahnya yang seorang bounty hunter. Lalu dia ikut serta dalam misi ayahnya menaiki pesawat antariksa. Namun di sini teman-temannya dan guru mengira itu hanya imajinasi Sean saja. Padahal itu semua benar-benar kisah nyata. Di sisi lain kakaknya Sean bernama Lisa sedang belajar tentang alam semesta. Namun dia malah mengajari gurunya dan memahami tentang luas alam semesta. Hal itu membuat gurunya tersinggung nih. Lisa pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setelah itu Tess mendapat telepon dari sekolahan. Ternyata kepala sekolah mau memberitahunya tentang Sean yang berbakat membuat sebuah cerita yang menarik seperti nyata, yaitu tentang misi bounty hunter dan perjalanan menangkap penjahat alien. Di situ Tess kaget melihat buku cerita yang ditulis oleh Sean. Tidak sampai di situ nih, kepala sekolah menyampaikan masalah yang diperbuat oleh Lisa di kelas. Setelah itu Tess memberitahu Terry bahwa anak-anak mereka bermasalah di sekolahan. Terlihat Terry bekerja di toko sepatu. Dia izin kepada rekannya untuk pulang lebih dulu karena akan pergi bersama keluarganya. Namun dia tidak diizinkan pergi nih dan memintanya melayani pelanggan. Akhirnya Terry pun melayani salah satu pelanggan yang ternyata dia adalah seorang alien yang menyamar, lalu mau menyerangnya. Akhirnya Terry pingsan dan dibawa pergi oleh alien tersebut. Tess dan anak-anak yang sudah sampai di toko sepatu mau menjemput ayahnya. Mereka melihat Terry dibawa oleh alien itu menaiki pesawat. Setelah itu Tess bersiap nih untuk pergi mencari Terry. Lisa dan juga Sean memberitahu bahwa ada alien bernama Krill yang serba tahu dan ada pesawat Glorox untuk dipakai. Namun Lisa dan juga Sean tidak ikut nih, yang akan dijaga oleh sang nenek. Tapi lagi-lagi nih diam-diam Sean dan juga Lisa menyelinap di bagasi mobil. Namun sayangnya kali ini ketahuan oleh ibunya. Setelah itu Tess pergi keluar angkasa, lalu menaiki pesawat Glorox yang ada di sana dan pergi ke Baki Quantos. Di sisi lain, Sean dan juga Lisa mencari cara untuk menyusul ibu mereka, kemudian ke gudang untuk mencari barang. Lalu Sean menemukan sebuah bola yang ternyata keluar sosok alien jelly biru yang bernama Blobby. Dia memperkenalkan diri bahwa seorang penjahat dan diburu oleh Terry lalu mengurung di dalam bola tersebut. Mendengar itu Lisa dan Sean meminta bantuan Blobby nih untuk membawa mereka ke antariksa. Di situ Blobby pun mau membantunya asal setelah itu dia dibebaskan. Kemudian dengan kepintaran Blobby membuat alat yang mendeteksi pesawat antariksa. Setelah itu mereka menemukan pesawat tembus pandang yang terparkir. Kemudian mereka menaikinya dan Blobby mengantar mereka ke Baki Quantos. Sementara itu Tess sudah sampai lebih dulu. Dia memakai kostum penyamarannya, lalu menanyakan ke beberapa alien yang makan di restoran untuk mencari keberadaan Krill. Yang ternyata Krill sudah meninggal. Tiba-tiba muncullah Glorox menghampiri Tess, kemudian membuka helm Tess yang membuat para alien mengenali Tess. Sementara itu Tess menceritakan ke Glorox nih
bahwa Terry yang diduga diculik oleh bounty hunter sewaan EHC. Seketika alien yang berada di sana menyadari Tess dan mau menangkapnya. Kemudian Glorox membantu Tess melawan mereka. I see your buddy, okay? Di sisi lain, Sean dan juga Lisa sampai bersama dengan Tess dan juga Glorox yang kabur. Kemudian menaiki pesawat Glorox kabur dari sana. Namun dari belakang para alien itu masih mengejar mereka. Di situ Sean dan juga Lisa bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Sean membantu menembaki kapal alien tersebut. That's it! Hingga mereka berhasil mengalahkannya. Tess kaget nih melihat anak-anaknya berhasil menembak musuh. Setelah itu Blobby mengenalkan dirinya ke Tess yang membawa Sean dan juga Lisa ke antariksa. Di sini mereka memohon untuk membantu menemukan ayah mereka. Kemudian mereka akan pergi ke penjara EHC di mana pemburu bayaran memberikan buruannya di sana. Di perjalanan mereka menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam EHC unit rehabilitas. Di situ Blobby dimasukkan ke dalam bola penjara untuk membantu mereka. Sementara Glorox berpura-pura sebagai buronan yang ditangkap. Kemudian mereka melangsungkan aksinya nih. Terlihat ada anak buah Glorox yang dipenjara. Lalu Lisa dan juga Blobby berpisah menuju ruang sistem. Sementara yang lainnya berpapasan dengan seorang wanita bernama Pam yang tertarik dengan kalung yang dipakai oleh Tess. Kemudian Sean berpisah nih dengan ibunya karena tertarik melihat robot lalu mengikutinya. Hingga sampai di sebuah ruangan yang diperlihatkan Pam mempresentasikan benda yang diambil dari Baki Quantos yang dikembangkan menjadi gerbang warp untuk teleportasi kemana saja seluruh angkasa. Sementara itu Blobby dan juga Lisa berhasil masuk ruangan sistem. Di situ Blobby berusaha mencari biodata Terry sebagai tahanan di sana. Namun sayangnya tidak ada datanya, yang berarti nih Terry tidak ada di sana. Di situ Lisa memberitahu ibunya dan juga Glorox. Tidak lama penjaga datang yang membuat Lisa dan juga Blobby bergegas kabur. Sementara itu Glorox dan juga Tess ketahuan oleh penjaga. Hal itu diketahui oleh Pam yang menugaskan robotnya untuk menangkap mereka. Di sisi lain Tess baru menyadari Sean tidak ada dan menyalahkan Glorox yang tidak menjaganya. Bersamaan mereka harus melawan para penjaga yang mengejar mereka. Tidak lama Sean muncul nih dan juga robot canggih mengejar mereka. Saat berada di parkiran pesawat, Lisa dan juga Blobby datang di waktu yang tepat untuk mereka kabur naik ke atas pesawat. Namun Glorox menolak naik karena ada hal yang harus diurusnya. Sebelum itu dia memberitahu Tess untuk mencari Widowmaker yang menculik Terry. Glorox pun melawan robot tersebut, namun sayangnya gagal dan lalu mereka bergegas naik ke atas pesawat yang dikendalikan robot Chris kabur dari sana. Sementara Glorox ternyata membebaskan teman-temannya yang ada di penjara. Setelah itu Tess meminta Chris untuk berangkat menuju kasino Pantai Okanom tempat keberadaan Widowmaker. Namun Chris tidak dapat menemukan tempat tersebut. Di situ Blobby pun menjelaskan bahwa tempat itu surganya para penjahat, jadi tidak ada di peta. Lalu Blobby membantu mencari manual tempat tersebut. Sementara itu Pam berada di ruangan sistem mengetahui bahwa Tess dan juga lainnya mencari keberadaan Terry atau Sebo. Di perjalanan Blobby menunjukkan sebuah alat intai video perekam ke Sean. Lalu menggunakan tabletnya nih, Sean mencari tahu sosok wajah Widowmaker dan menemukan situsnya. Kemudian memberitahu yang lainnya. Setelah itu mereka sampai nih di Pantai Okanom. Blobby meminta Tess berganti kostum lebih keren untuk bisa masuk ke kasino. Akhirnya mereka ke mall nih membeli kostum. Setelah itu pergi menuju kasino. Namun Sean dan juga Lisa tidak diizinkan masuk oleh penjaga karena masih anak-anak. Lisa dan juga Sean akan ke tempat penitipan anak. Sebelum itu Sean memasukkan kamera pengintainya ke tubuh Blobby. Kemudian Tess dan juga Blobby masuk ke dalam kasino untuk mencari Widowmaker. Lalu di situ Tess melihat sosok Widowmaker dan langsung menghampirinya. Mereka ikut bergabung bermain kartu di sana. Namun Blobby tidak paham bermain kartu. Untung aja Lisa dari jauh melihatnya dan melalui tablet yang terkoneksi kamera pengintai, dia membantu Blobby nih. Sementara Tess diganggu oleh alien kucing yang mendekatinya.
Hingga akhirnya Blobby mendekati Windowmaker dengan memancingnya untuk menceritakan tentang pekerjaan Windowmaker. Hingga dia mengakui nih bahwa sebagai bounty hunter terbaik. Di situ Tess mengelak perkataan Windowmaker bahwa bounty hunter terbaik adalah Terry. Hal itu membuat Windowmaker terpancing memberitahu bahwa dia selesai menangkap Terry. Setelah itu Blobby menantang Windowmaker dalam bermain kartu. Berkat Lisa, akhirnya Blobby berhasil mengalahkannya. Namun hal itu membuat Windowmaker pergi dari sana. Tess mengikutinya, namun dihadang oleh alien kucing yang membuatnya kehilangan jejak Windowmaker. Lalu dengan mudahnya Tess membuat alien kucing babak belur. Kemudian Lisa melihat dari kamera pengintai nih bahwa Blobby ditangkap oleh seseorang. Lalu bergegas mengajak Sean menyusul ibunya. Tapi salah satu alien yang dari tadi mendekati Lisa meminta kartu nama mereka jika nanti ke bumi dia ingin berkunjung. Nah, setelah itu mereka menemui Tess dan memberitahukan bahwa Blobby diculik. Yang ternyata Blobby diculik oleh alien kucing yang kesal kepada Tess karena telah menghajarnya. Tidak lama Tess datang menemukan keberadaan Blobby dan mau menghajar alien kucing itu. Tapi muncullah ibu alien kucing yang memarahinya lalu membebaskan Blobby. Setelah itu mereka berjalan dan melihat Windowmaker dengan cepat mengepungnya dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan Terry. Namun dia tidak mau mengatakannya nih hingga Tess memberikan uang hasil bermain kartu tadi. Yang mana akhirnya Windowmaker memberitahukan bahwa dibayar oleh Doloram untuk menangkap Terry. Mendengar hal itu Tess pun terkejut. Di sisi lain di kerajaan Doloram, terlihat Terry disidang di sana. Dia bertemu dengan kaisar kerajaan bernama Odoman. Dia akan menghukum Terry nih karena telah menculik putrinya yang bernama Jamera atau Tess. Secara bersamaan, Lisa dan juga Sean terkejut mendengar ibunya memberitahu bahwa dia putri kerajaan Doloram. Lisa kesal nih karena ibunya merahasiakan hal tersebut. Sementara itu di sidang Terry dibantu oleh pengacara yang tiba-tiba muncul bernama Jabalu. Selama sidang Terry dituduh telah menculik Tess selama ini. Di situ Terry pun mengelak bahwa dia kehilangan Tess dan tidak menculiknya. Jabalu bukannya membela malah membuatnya semakin bersalah. Hingga Terry akan melakukan ujian untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Setelah itu datanglah Bacala tunangan Tess yang menanyakan keberadaan Tess. Di situ Odoman berjanji nih akan memberitahunya nanti. Di sisi lain Terry dibawa ke penjara bertemu dengan penjahat lainnya. Salah satunya bernama Lutbeth. Lalu Lutbeth memberitahu kenapa dirinya dipenjara karena mengincar harta karun Doloram, yaitu sebuah kristal kalatit. Memiliki kekuatan yang menyatu dengan Doloram. Hanya warga Doloram yang bisa menggunakan kristal tersebut. Semua orang tidak kapok untuk mendapatkannya, termasuk Konglomerat. Sementara itu terlihat kapal Konglomerat EHC yang dinaiki Pam menuju kerajaan Doloram. Dia menemui Kaisar dan juga Permaisuri untuk menawarkan kerjasama. Namun mereka masih mempertimbangkan tawaran Pam. Di situ Terry menanyakan tentang ujian api ke Lutbeth. Lalu dia memberitahu Terry bahwa ujian itu akan menentukan Terry bersalah atau tidak. Tidak lama penjaga membawa Terry nih untuk ujian. Lutbeth memberi pesan untuk lulus ujian pertama. Dia harus menyerang di tengkorak. Setelah itu Terry memasuki stadion yang ditonton seluruh Doloram. Kaisar pun memulai ujian api pertama. Terlihat Terry dikelilingi api dan di hadapannya muncullah serangga raksasa yang mengajaknya battle dance. Hingga Terry mengikuti arahan Lutbeth untuk menyerang di bagian tengkorak yang ternyata ada di bawah tubuh serangga itu, dan Terry berhasil nih menyelesaikan ujian pertama. Di sisi lain Blobby menagih janjinya Sean yang akan membebaskannya setelah mereka tahu keberadaannya Terry. Dengan berat hati Sean membebaskan Blobby yang terikat bola penjara. Sementara itu Terry kembali ke penjara dan Lutbeth senang ujiannya berhasil. Kemudian Bacala menemui Terry. Dia akan menawarkan bayaran berkali-kali lipat untuk menemukan Tess. Namun ditolak oleh Terry tawaran tersebut. Setelah itu Tess dan juga lainnya menuju planet Vigar untuk menemui teman lamanya di sana. Sesampainya mereka memasuki sebuah kafe. Di situ Blobby tetap ikut bersama mereka meskipun sudah bebas.
Lalu Tess bertemu temannya alien bernama Mike yang membantu Tess mempertemukannya dengan teman lama Tess bernama Adza, sekaligus pemilik kafe tersebut. Lisa dan juga Sean penasaran nih tentang persahabatan ibunya dan juga Adza. Namun mereka mengaku tidak seakrab itu. Setelah itu Adza mengajak Tess dan lainnya ke rumahnya. Di sisi lain, robot dari EHC yaitu Beta mencari keberadaan Tess dan juga lainnya, lalu menemukan keberadaan Lisa dan juga Sean yang ada di Vegar. Sementara Terry mengikuti ujian selanjutnya dari Kaisar. You must solve a final island. Lagi-lagi dengan mudahnya Terry berhasil nih melalui rintangan tersebut yang membuat Kaisar kesal. Di sisi lain Pam kembali bertemu dengan Permaisuri. Dia menginginkan sumber energi kristal Doloram yang memiliki energi kuat dan hanya bisa digunakan oleh Doloram. Di situ Pam meyakinkan Permaisuri dan Menteri Doloram dengan memperlihatkan gerbang Wrap, sebuah gerbang teleportasi yang membuat mereka mudah dan bebas menjelajah seluruh jagat raya. Lalu kristal itu akan menjadi sumber energi gerbang Wrap. Mendengar itu, Menteri Doloram tertarik nih, ditambah Bacala meyakinkan mereka. Namun Permaisuri butuh pertimbangan untuk kerjasama itu. Setelah itu, Bacala meyakinkan Permaisuri bahwa kerjasama dengan konglomerat akan menguntungkan Doloram menuju masa depan. Di sisi lain, di rumah Adza, Tess meminta bantuan untuk menyelamatkan suaminya yaitu Terry, seorang bounty hunter yang sekarang berada di Doloram. Lalu di situ Lisa melihat foto ibunya dan juga Adza yang sedang memegang tongkat. Di situ Adza pun menjelaskan bahwa foto itu diambil saat ritual peralihan yang dijalani prajurit Doloram sebelum diberi kristal Kalatit. Namun sekarang kemampuan Tess sudah hilang. Mendengar itu, Tess akan battle dengan Adza, membuktikan bahwa kemampuan prajuritnya masih kuat. Disaksikan nih oleh Lisa, Sean dan juga Blobby. Army warrior doesn't even fear death. Tiba-tiba tubuh Adza mengeluarkan tanda bercahaya di tubuhnya sebagai tanda prajurit Doloram. Namun tanda di tubuh Tess telah hilang dan dia pun kalah melawan Adza. Di sisi lain, Bacala menghubungi Pam yang ternyata mereka bekerja sama nih untuk mendapatkan kristal Kalatit. Bacala berjanji akan meyakinkan para menteri. Sementara robot Beta sudah sampai di Vegar mencari jejak Lisa dan juga Sean. Lalu Permaisuri mengeluhkan Kaisar yang sibuk, sementara dia harus menghadapi konglomerat Pam yang menawarkan kerjasama. Di sini Kaisar mengatakan bahwa dia merindukan putrinya Jamera dan ingin menemukannya. Setelah itu Kaisar memanggil Terry nih. Dia mengetahui bahwa Terry mempunyai anak. Lalu dia menceritakan bahwa Jamera adalah anaknya yang selalu memperhatikannya. Bahkan setiap ulang tahunnya dia selalu memberi kejutan. Sebab itu Kaisar sangat merindukannya. Mendengar itu Terry pun mengingat momennya dengan keluarganya. Di sisi lain, Adza tidak mau membantu Tess untuk membantunya menyelinap ke istana dan menyelamatkan Terry. Di situ Adza menginginkan Tess menghadapi semuanya dan bertemu dengan keluarganya. Dia kecewa ketika Tess meninggalkan Doloram pergi begitu saja. Sementara itu, Blobby yang bersama Lisa dan juga Sean dalam sekejap Blobby kehilangan mereka yang ternyata ditangkap oleh robot Beta. Blobby pun mencoba mengejarnya. Come on, you got this. Namun akhirnya dia gagal dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Salah satunya terbawa oleh pesawat yang dinaiki robot Beta. Sementara Tess baru menyadari nih kedua anaknya menghilang. Nah itu tadi alur cerita dari film My Dad The Bounty Hunter season yang kedua part yang pertama. Gimana Sleeper, makin seru kan kelanjutan dari season yang pertama? So kalau mau aku lanjutin langsung aja nih ramen like, share dan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.